إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته جميع أهل بيته khususan sadatina awliya ila ila makan wa halak arwahuhum min Allah wa ali darajatun fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa bi anwarihim wa ila hadrati sayyidi syahidara wa jadil mahali jalaluddin asyidi wa ila ulama'ina al-mufassirin al-muqtadarin jami'i talabah wa qadibat ma'akat wa syai'un billah lahum minal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'mata alaina min barakatihi bitta'in amin. Ya mujibas sa'idin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa man utawi sapane wong iku yaksi duraka sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa yata'adda liwati sapa man hududahu ing langgerane Allah yudkhil mongko nglebetake sinten Allah manjingake sinten Allahu ing naron bil wajhaini kelawan wajah loro naron ing neraka khalidan hale langgeng fiha ing dalem nar walahu iku tetep keman fiha ing dalem nar adapun utawi siksa muhinun kang ngasorake du ihanatin tegese anduweni asor ruwaya dan raksa fitoma iri ing dalam pira-pira domen bil ayataini ing dalam ayat loro lafzuman apa lafzuman lafat man wa fi khalidina lan ing dalam lafat khalidina. Oh ini apa lafzu min lafat min wa fi lan fi khalidina lafat khalidina apa maknaha ing maknane min wallati ya'tinal fahisata ilahuna wallahu
Diwaca mulai ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thuluthu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Perhatikan ngaji aja ngantuk, fokus ya. Pada ayat yang lalu yaitu ayat nomor 11 kemarin sudah diterangkan tentang pembagian waris pada anggota keluarga kita yang satu darah, sedarah dengan kita. Jadi kita itu punya keluarga yang sedarah dan tidak satu darah. Yang sedarah itu siapa? Orang tua sampai ke atas dan anak sampai ke bawah. Itu satu darah. Tapi keluarga yang tidak satu darah adalah hubungan suami dan istri. Suami istri itu orang lain. Kalau sedarah malah tidak boleh menikah ya. Ada orang kok menikah dengan adik kandungnya, boleh nggak? Karena mahram ya. Cari calon istri itu harus yang di luar mahram ya. Ikatan suami dan istri itu bukan dari jalur satu darah, tapi dari jalur pernikahan ya. Nah, di ayat nomor 12 ini Allah Ta'ala menerangkan bagian-bagian dari ahli waris, yaitu bagiannya suami ketika ditinggal mati istrinya, kemudian bagian istri ketika ditinggal suaminya, bagian istri suami ditinggal istrinya, tinggal mati istrinya. Kalau yang ayat yang kemarin bagian anak ya, baik itu laki-laki berapa? Mislu hadhil unsayaini. Laki-laki, anak laki-laki itu 2 kali lipatnya bagian anak perempuan. Anak perempuan 2 itu bagian laki-laki 1. Kalau anak perempuan, kalau 1 dia anak tunggal, nisfu. Nisfu berapa? Setengah. Kalau lebih dari 1, lebih dari 2, sulusan itu berapa?
2/3 dan seterusnya sampai akhir ayat. Wes, sekarang di ayat ini Allah mulai dengan membahas bagiannya azwajukum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagiannya suami ketika ditinggal istri-istrinya meninggal, ya, ketika tidak memiliki anak, in lam yakun lahunna walad, nggak punya anak. Bagiannya berapa itu? Nisfu itu berapa? Setengah. Suami ditinggal mati istri, bagian suami itu setengah kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, falakumur rubu'un. Rubu' kemarin berapa? Seperempat. Dan semuanya Allah Ta'ala selalu mengulang-ulang mimba diwasiyatin yusina biha audaini. Rumakno, pembagian waris itu dilaksanakan setelah dua hal dipenuhi. Siji apa wingi? Menunaikan wasiat, karena wasiat ini hukumnya wajib dan itu sudah menjadi hak orang lain si penerima wasiat. Yang kedua, utang ini juga wajib ditunaikan karena bukannya hak ahli waris tapi haknya orang yang pernah memberikan hutang kepada istri. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, tidak semua hartanya itu untuk ahli waris, ya, tapi dicek dulu, pernah wasiat enggak, pernah punya utang enggak. Dua hal itu wajib dilaksanakan sebelum pembagian waris. Wes, bagian suami sudah, sekarang dibalik. Yang mati suaminya, istrinya dapat berapa? Gusti Allah dawuh walahunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Bagiannya istri-istri itu 1/4 dari tinggalan suami kalau suami istri tadi nggak punya walad. Itu apa? Anak itu waladun. Oleh orang tua walidun. Kalau kedua orang tua walidaini. Rabbil firli walidayya, ya. Awas harokate keliru, aja guyon, burung wayahe guyu. Walid karo walad. Lek walid apa? Walidun apa? Orang tua. Lek waladun anak, ya. Cuma beda harokat tuh. Walidun karo waladun. Bagiannya 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak berapa? Walahunnas sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Bagian suami itu, bagian istri itu 1/8 kalau punya keturunan, kalau punya anak dari hubungan suami istri tadi kok duwe anak, berarti bagiannya sumun.
Bojone siji, bojone loro piro? Ada seorang suami punya istri dua, bagiannya piro? Piro? Ya dibagi, sumun dibagi dua berapa? 1/8 bagi dua berapa? 1/16. Kalau istrinya 3, seperpiro? Ya dibagi 3. 8 ping 3 piro? 1/2, 24. Kalau istrinya 4. Loh ini ilmu dibahas. Bagiannya piro? 8 kali 4 piro? 30, 1/32. Lah istrinya 5. Wong kok ono nikah sampai 5. Pernikahan yang kelima tidak sah karena Al-Quran membatasi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu bi ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Itu dulu zaman jahiliyah itu, wong jahiliyah itu istrinya gak karu-karuan, ono sing 8, 10, 12 ya. Akhirnya ketika turun ayat ini dipilih bojone cuma papat tok, yang lainnya dicerai. Itu batasan dari Allah. Tapi lek nggak mampu, wedi nggak bisa adil, fawahidah siji orang tek, nggak bisa adil, nggak bisa apa? Ngayomi lek gak iso siji jarane Kanjeng Nabi kon poso, kon apa? Poso. Kon tirakat rupane poso, karena puasa itu bisa mengendalikan, menundukkan hawa nafsu. Soalnya wong itu lemes ya. Orang kalau lemes itu udah gak pengen apa-apa. Wong poso aku pengen, kalau pas puasa pengennya apa? Paling tidur gitu ya. Ya orang puasa itu udah gak pengen beli sepeda motor, gak pengen beli mobil, gak pengen apa-apa. Pengennya kok buka, ngomongin saiki tak turu. Makanya ada Kanjeng Nabi cuma puasa memang benar kita bisa menundukkan hawa nafsu. Apalagi kita ditempa sampai sebulan kemarin. Makanya kalau sebulan kok nggak ada peningkatan, dia nggak dapat namanya bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya bulan peningkatan amal. Bulan apa? Peningkatan amal. Nah, jadi kamu di Syawal ini kudunya lebih giat. Ketika Ramadan kemarin ngaji itu sampai 5 kali, maca Quran sampai khatam ping 3. Ini awakmu khatam ping piro? 1. Iya, khatam ping 1 berarti nang liyane Ramadan khatam ping 2. Di waktu luangmu kamu baca Al-Quran, karo deres hafalan-hafalan. Kudune luwih semangat karena kita berada di bulan Syawal. Bulan peningkatan amal. Ramadan itu ibarat madrasah. Kita dilatih senang masjid, dilatih senang ibadah sholat rupanya apa? Terawih. Nah, itu sing terawih, sing ruku, itu digugai. Ruku tahiyat, ya. Rumakno ngaji ku aja karo ngantuk. Sing iso lungguh karo turune lungguh iku mung kethek apa? Kok ana bocah iso turu karo lungguh berarti enggak mau dinamai kethek. Malah nang kitab itu
Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang enggak pernah wiridan maka dia adalah ketek. Makanya santri itu mari sholat ojo langsung ngadeg bubar tapi wiridan sih. Di awal ngaji kita juga wiridan rupane surat Fatihah, mari ngaji wiridan, subuh ya wiridan rupane badaran. Karena sing gak tahu wiridan jenenge ketek. Itu nang kitab ada seperti itu. Pernah saya buktikan di Surabaya itu ada kebun binatang. Saya habis ngaji itu saya minta anterin santri pas sama-sama mondok sana, ayo kita buktikan dawe kita sekarang berangkat nang kebun binatang sing tak parani dhisik duduk kandang singa, kandang unta, kandang gajah tapi kandange tak sawang-sawang ketek sakmene akeh ya ora ono sing nyekel tasbih. Berarti bener apa kata kitab sing ora tau wiridan iku. Kamu kalau nggak mau disama-samakan sama ketek siji aja turu pas lungguh pas ngaji nomor loro hobine kudu ditambahi hobi wiridan. Kekondi ku mau ketek walahunna sumunu mimma taraktum. Allah mengulangi lagi mimba diwasiyatin tusu nabiha audain. Ini betapa pentingnya melaksanakan wasiat. Kamu kalau deketin simbahmu ono bae kok nazak, lek nazak itu ojo kok malah panik, langsung buka Yasin. Tuntunannya itu kalau ada orang nazar mendekati kematian dibacakan Yasin, nanti dipermudah ruhnya, dituntun menggunakan la ilaha illallah, dituntun lek kedawan la ilaha illallah lafaz Allah apa kuatire pas la ilaha taksak ya. Burung Allah wis tek, kadang burung tek wis. Jadi kita itu harus sikap. Dawe Kanjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orang Islam akhir hayatnya diberi kekuatan oleh Allah melantunkan kalimat la ilaha illallah atau lafaz Allah dakhalal jannah. Dia mendapatkan satu tiket golden ticket menuju surga. Jadi kalau kita itu pengen besok itu gampang, mulai sekarang latihan dengan cara apa? Sergap wiridan. Orang kalau lunyu, apa? Ngerti lunyu? Lesannya itu lunyu, lesannya sudah terbiasa wirid, itu pas kaget itu nanti juga yang keluar apa? Wirid, sing keluar Allahu Akbar. Tapi gak pernah wirid, sing keluar jarang kebun binatang ya. Jadi kita perlu sing jenenge wirid itu biar kita terbiasa dengan kalimat istighfar, kalimat takbir, tahmid dan lain-lain. Mimba diwasiyatin tusuna biha. Bagian yang ketiga dari ayat ini, rumakno jangan tuh ya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ini kamu nggak tahu kalalah itu apa, makanya rumakno. Yurathu kalalatan.
awi mra'atun walau akun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Apa itu kalalah? Kalalah itu dia meninggal tanpa anggota keluarga. Dia itu meninggal dalam keadaan tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya istri, tidak punya anak, wis gak duwe sapa-sapa. Tapi dia itu punya akhun au ukhtun min Dia punya saudara perempuan atau saudara laki-laki dari jalur ibu. Paham apa ora? Yang dibahas di sini, kalau kamu lihat Al-Qur'an itu ora ono keterangan yang dibahas ini adalah saudara tunggal ibu. Ini yang dibahas bukan saudara kandung atau saudara tunggal bapak loh ya, tapi saudara tunggal ibu. Kamu tahu dari mana? Dari tafsir Jalalain. Makanya kamu kalau belajar kok terjemahan tok, ya akhirnya dibacain akhun au ukhtun adalah saudara. Ini saudara apa? Kadang kita itu punya saudara kandung. Kadang ada orang punya saudara seayah, seayah tapi nggak seibu. Ada orang itu punya saudara seibu tapi tidak yang dibahas di sini orang ini nggak punya siapa-siapa, yang dia punya, yang tersisa keluarganya. Wabah misalnya pas tsunami ya, tsunami semua mati kabeh kecuali dulure sing sekok saudara seibu. Banyak dulu saya punya teman-teman dari Mesir itu yang nggak punya siapa-siapa sudah. Wong Aceh, ya, orang Aceh kuliah nang Mesir, dia itu cerita wis gak duwe sapa-sapa wis kesatu tsunami kabeh. Nah, itu kayak gitu itu ketika dia punya saudara seibu, baik itu saudaranya laki-laki atau perempuan, bagiannya piro? Kulli wahidin minhuma piro? Aja merem sudus. Sudus itu berapa? 1/6. Fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Kalau saudaranya lebih dari 1, berarti 2, 3 dan seterusnya, maka bagiannya bareng-bareng fisulus, 1/3 untuk sepertiga untuk bareng-bareng. Lek misalnya loro ya 1/3 dibagi loro. Lek isine 3, 1/3 dibagi 3, tergantung saudara seibunya berapa orang. Allah mengulangi lagi mimba diwasiyatin yusabiha audain, tapi di sini ditambahi ghairu mudhar. Maksudnya apa? Wasiat yang tidak membuat bahaya. Ada orang meninggal tapi wasiatnya seluruh harta saya infakkan, saya wasiatkan untuk membangun masjid misalnya. Membangun masjid itu bagus enggak? Bagus. Wasiat itu bagus enggak? Bagus. Tapi kalau yang diwasiatkan seluruh hartanya, ono wong sedekah tapi semua hartanya disedekahkan, boleh apa tidak? Ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Sedekah, wasiat, nazar maksimal adalah 1/3. 1/3 apa? Hartanya. Piro ukurannya? Tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau semuanya nanti ahli waris yang nunggu itu gigit jari, kasihan ya. Keluarga kasihan.
Perintah Allah kemarin nggak boleh kita meninggalkan anak keturunan kita, keluarga kita dalam keadaan di'afan khafu alaihim. Ruwakno di'afan khafu alaihim. Boleh kita meninggal gara-gara kita infak seluruh harta kita ke masjid, terus anak-anak kita terlantar, keluarga kita kelaparan, padahal awalnya sugih gede gara-gara ambisi ini infak tapi menggunakan seluruh hartanya. Maka dari itu ada batasan biaksarin minas sulus, nggak boleh lebih dari sepertiga. Wasiatan minallah wallahu alimun halim. Gusti Allah sing gawe aturan waris, Gusti Allah sing gawe aturan apa maneh mau mengedepankan wasiat dan utang dari bagian waris itu adalah Allah yang maha alim. Alim itu apa? Mengetahui atas perkara makhluknya. Gusti Allah sing menetapkan ilmu faraid. Jadi mulai setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan, 2/3 itu yang bagi siapa? Allah. Makanya dinamakan faraid. Faraid dari kata fardu. Fardu itu wajib dilaksanakan sesuai hitungan bagian yang ditetapkan oleh Allah. Halim itu artinya zat yang belas kasih. Bentuknya apa halim ini? Allah Ta'ala mengakhirkan azab dari orang-orang yang berbuat salah dan dosa. Maksudnya apa? Gusti Allah sih ngenteni sebelum meninggal itu dia sempat tobat apa enggak. Nah, itu bagian dari sifat halim. Seharusnya Allah itu kan yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha itu maha terserah gue sakarepe sing oleh sakarepe dhewe Gusti Allah. Gusti Allah misalnya ono santri terus muwakal, mari mau kesabar bledek, disabar bledek. Terserah Allah enggak? Makhluknya Allah tapi Gusti Allah enggak. Gusti Allah enggak hobi nyamber bledek kayak sing nakal-nakal enggak. Tapi dinteni. Dia mau tobat dari nakalnya apa tidak. Orang-orang kafir di luar sana sing saiki nyembah patung itu kan dosa besar, namanya kufur. Kufur itu apa? Menyembah selain Allah. Menungso disembah, sapi disembah, watu disembah, itu dosa besar. Tapi apakah Allah langsung mengadab di dunia ini? Tidak. Itulah bentuk halimnya Gusti Allah. Apakah dia ada kesadaran untuk mendapatkan hidayah? Ditunggu sebelum mati, jangan-jangan dia tobat terus masuk Islam. Gusti Allah itu seperti itu, sifatnya halim. Apa? Nggak kayak kita itu kalau sudah disakiti orang pengennya itu langsung membalas, ya Pak? Langsung. Kadang orang balas tapi dendam, cintainya kalau mau balas dendam. Nah, orang Jawa itu disakiti dia ditahan, tapi berangkat nang dukun pesen tiket santet. Apa? Nyantet malah. Itu orang Jawa biyen kalau dilarani tidak langsung balas tapi dipentuk budale malah nang nambah dukun. Na'udzubillahi min
wong kok budal nang dukun jaranya Kanjeng Nabi 40 hari amalnya tidak diterima. Tilka hududullah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.